Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Dwi Lestari dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 24, mapel ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya tentang inflasi. Pengertian inflasi dan penyebab inflasi. 1. Pengertian inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Inflasi secara umum terjadi karena jumlah uang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan secara tuntas. Penyebab inflasi: kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Kedua penyebab inflasi. A. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. B. Inflasi dorongan biaya produksi. Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. C. Inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Jika jumlah barang tetap, sedangkan uang beredar bertambah 2 kali lipat, harga akan naik 2 kali lipat. Jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi dibedakan berdasarkan tingkat keparahan, sumber, dan penyebab. A. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. 1. Inflasi ringan, inflasi yang masih belum begitu menggunakan keadaan ekonomi. 2. Inflasi sedang, belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi menurunkan kesejahteraan orang-orang yang berpenghasilan tetap. 3. Inflasi berat, inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian. 4. Inflasi sangat berat, sudah mengacaukan kondisi perekonomian dan sulit dikendalikan walaupun kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. B. Jenis-jenis inflasi berdasarkan jumlah sumbernya. 1. Inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga dari luar negeri. Contohnya, Indonesia banyak mengimpor barang modal dari negara lain. Jika di negara itu harga barang-barang modal naik, kenaikannya itu akan berpengaruh di Indonesia sehingga menimbulkan inflasi. 2. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri dapat terjadi karena pencetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit. C. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. 1. Inflasi karena kenaikan permintaan. Hukum ekonomi. Jika permintaan naik, sedangkan penawaran tetap, harga cenderung naik. 2. Inflasi karena kenaikan biaya produksi. Mengakibatkan harga penawaran barang naik sehingga dapat menimbulkan inflasi. Menghitung inflasi. Angka inflasi adalah suatu indikator ekonomi yang dapat digunakan dalam mengambil berbagai langkah di bidang ekonomi. Jika tongkat inflasi adalah 10% dan gaji dinaikkan hanya 5%, kenaikan gaji dianggap memadai atau memadai jika ada indikatornya, yaitu tinggi rendahnya angka inflasi. Dampak dan cara pengendalian inflasi. A. Dampak inflasi. 1. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat, berubah dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. 2. Dampak inflasi terhadap ekspor. Pada keadaan inflasi, daya saing untuk barang ekspor berkurang. Berkurangnya daya saing terjadinya karena harga barang ekspor semakin mahal. 3. Harga inflasi terhadap minat orang untuk menabung pada masa inflasi. Pendapatan real para penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi. 4. Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Keadaan inflasi menyebabkan perhitungan untuk menetapkan harga pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. B. Cara mengendalikan inflasi. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi dapat berupa kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. 1. Kebijakan moneter diambil dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. 2. Kebijakan fiskal, langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 3. Kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, pemerintah hanya mempunyai cara-cara antara lain. A.
meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar, dan B. menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.